Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kembali lagi di channel aku, Abdul Rahim. Dan pada video kali ini aku akan ngebahas tentang bocoran soal sebagai distraksi dan ngebuat insecure. Nah, seperti biasa, bagi teman-teman yang belum like dan subscribe, tolong di like dan subscribe terlebih dahulu. Agar apa? Agar aku semangat konten tentang SNBP, SNBT, mandiri, dan hal-hal lainnya. Oke, 3, 2, 1. Oke, jadi di sini aku akan ngebahas bocoran soal yang dimana SNBT sendiri udah 3 hari berjalan dari 23 April sampai 25 April, dan tersisa 7 hari lagi SNBT. Bagi teman-teman yang belum SNBT, semangat, masih ada, atau teman-teman masih bisa belajar tipis-tipis. Dan bagi teman-teman yang udah SNBT, aku ucapin selamat, teman-teman udah melawan hal-hal yang memberatkan pundak teman-teman tentunya, dan teman-teman akan menunggu hasil dari ujian teman-teman. Jadi teman-teman, kenapa aku bilang bocoran soal sebagai distraksi dan membuat teman-teman insecure? Karena dulu aku pernah ngerasain di SNBT pada tahun 2023, dimana aku itu gelombang pertama, tapi di hari terakhir aku itu banyaknya bocoran soal yang mengakibatkan aku di H-1 terpaksa ngebahas bocoran soal itu, dan akhirnya otak aku tuh nggak fokus di hari SNBT-nya. Teman-teman bayangin, memang ada beberapa soal yang tipenya mirip di bocoran soal itu. Kayak di bocoran itu akan ada soal kubus, tapi di soal yang aku dapatin itu tabung. Nah, seperti itu. Dan akhirnya di hari SNBT aku tuh nggak fokus. Emang aku dapat di soal PK itu dapat balok itu aku dapat ngerjain cepat. Tapi di soal-soal lainnya aku kayak, ini apa? Itulah kenapa aku bilang di H-1 usahakan teman-teman nggak belajar. Nah, hal ini berkebalikan dengan aku SNBT di tahun 2024. Aku di tahun 2024, aku di H-1-nya aku nggak belajar, walaupun ada juga distraksi bocoran soal. Jadi buat teman-teman yang belum SNBT, jangan jadikan bocoran soal itu sebagai patokan teman-teman. Jadikanlah bocoran soal itu sebagai pembelajaran teman-teman, tapi jangan terlalu keras pada diri teman-teman. Boleh teman-teman ngebahas bocoran soal, tapi ingat, jangan sampai teman-teman stres dalam artian teman-teman tuh insecure ngelihat, aku nggak bisa ngerjain bocoran soal yang ini, aku nggak bisa ngerjain ini. Jangan. Kenapa? Itulah kenapa aku bilang bocoran soal itu membuat teman-teman distraksi, kehilangan fokus akan diri teman-teman. Yang teman-teman sebelumnya udah semangat SNBT, udah siap SNBT, tapi karena bocoran soal yang kayak dikasih rumit, teman-teman kayak insecure, minder terhadap diri teman-teman. Sebenarnya aku yakin teman-teman itu punya logika matematika yang bagus, tapi karena tidak fokus tadi, akhirnya logika matematika teman-teman itu nggak berjalan dengan lancar. Yang dimana logika matematika ini sangat dibutuhkan di penalaran matematika. Nah, oleh karena itu aku saranin teman-teman yang belum ujian di 7 hari ini, aku saranin jangan belajar bocoran soal kalau ngebuat teman-teman stres, kalau ngebuat teman-teman insecure, kalau ngebuat teman-teman minder, kalau ngedistraksi fokus teman-teman. Boleh teman-teman bahas, boleh teman-teman kayak nonton YouTube, TikTok tentang ngebahas bocoran soal, boleh saja, tapi ingat yang tadi aku bilang, jangan sampai ngebuat teman-teman hilangkan
hilang fokus terhadap diri teman-teman, hilang fokus terhadap apa yang telah teman-teman siapkan setahun, sebulan lamanya. Jangan karena bocoran soal ini teman-teman yang gap year udah belajar 1 tahun, akhirnya persiapannya kayak orang yang baru belajar seminggu. Jangan karena bocoran soal ini teman-teman yang udah belajar 2 bulan, 3 bulan, atau sebulan seperti orang yang baru belajar sehari. Nah, itulah inti pada video aku kali ini. Aku cuma mau ngingatin aja, bocoran soal itu bisa ngebuat teman-teman lebih punya wawasan yang luas, punya materi yang lebih, tapi juga bisa ngebuat teman-teman menjadi orang yang seperti nggak punya persiapan. Makanya dulu di SNBT 2024 aku tuh di H-1 walaupun udah ada bocoran soal di hari sebelumnya, aku nggak bahas lagi. Ya udah, aku percaya sama diri aku, apapun itu, walaupun akhirnya aku ngeblok ya, tapi tetap aja teman-teman harus pede sama diri teman-teman. Soalnya teman-teman udah belajar 1 tahun lalu, teman-teman udah belajar 3 bulan. Jadi teman-teman harusnya udah siap, tapi karena ada bocoran soal tadi, akhirnya persiapan teman-teman itu hanya sebatas kata doang. Ilmu yang ada di wawasan teman-teman itu jadi panik, jadi stres, dan akhirnya hilang tiba-tiba. Bisa saja terjadi kalau teman-teman hilang fokus. Nah, itu tadi video dari aku. Tujuan video ini tidak lain untuk mengingatkan teman-teman yang belum SNBT, yang belum ujian SNBT, yaitu 7 hari. Di 7 hari habis Jumat ini, aku ngebuat video di hari Jumat ini. Jadi teman-teman yang ujian next Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, itu tolong persiapin diri teman-teman, terutama mental teman-teman. Jangan terlena karena bocoran soal. Karena dulu aku juga dapat bocoran soal, tapi soal yang aku dapetin itu kebanyakan berbeda. Oke, sekian dari aku. Kalau teman-teman suka, boleh di like, share, komen, mau aku ngebahas apa, dan terakhir yang terpenting jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa selalu nunggu video dan konten aku, karena next video aku akan membuat video wawancara nilai SNBT anak UI, dan insya Allah aku akan ngupload sebelum hasil SNBT tahun 2025. Oke, aku Abdul Rahim pamit undur diri. See you di next video. Bye bye.